saudara-saudara, kita akan melanjutkan perkuliahan kita, teknik perancangan peraturan perundang-undangan. Yang kali ini saya akan mencoba untuk kita mendiskusikan ulang, membahas, mengupdate ulang pemahaman-pemahaman dasar terlebih dahulu sebelum masuk ke hal-hal yang bersifat sangat teknis gitu ya. Baiklah, saya akan memulai. Jadi kalau kita bicara tentang peraturan perundang-undangan, maka kadang orang itu melihat menyamakan pengertian hukum perundang-undangan dan undang-undang. Ya, mengapa bisa seperti itu? Ya karena yang pertama, orang yang menyamakan hukum itu dengan undang-undang itu adalah orang yang memiliki pandangan legisme. Artinya dia melihat hukum itu selalu rumusan yang bersifat tertulis, yang wujudnya undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Kemudian perundang-undangan juga sering disamakan dengan undang-undang karena apa? Ya, keduanya mengatur tingkah laku dan sifatnya tertulis. Nah, kerancuan yang sering dimunculkan di dalam pembahasan atau peristilahan semacam ini tentu harus kita luruskan terlebih dahulu. Nah, saudara-saudara tentunya sudah pernah membahas mengenai apa yang dimaksud dengan hukum, apa yang dimaksud dengan perundang-undangan dan undang-undang. Paling pembahasan itu bersifat sepintas saja. Untuk itu akan kita coba update ulang, agar saudara-saudara terus bisa mengingat, karena perancangan peraturan perundang-undangan itu amat sangat berdekatan dengan ketiga hal tersebut: hukum, perundang-undangan, dan undang-undang. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang hukum, maka berulang kali selalu saya sampaikan ada dua perspektif, ya, aliran positivisme dan perspektif aliran realisme hukum. Selalu saya ulang-ulang seperti ini, karena memang dunia hukum itu dalam konteks kenyataannya memang terdiri dari dua aliran ini gitu ya. Nah, saudara-saudara, selanjutnya dalam konteks aliran perspektif positivisme itu hukum selalu dipengaruhi oleh mazhab filsafat positivistik. Suatu filsafat yang menghendaki memahami segala sesuatu itu harus mempunyai ukuran yang jelas, ya, parameter yang jelas. Dan oleh sebab itulah dalam konteks filsafat positivistik itu melahirkan ilmu-ilmu empirik, ilmu-ilmu alam, itu ya, kimia, fisika, matematika gitu ya, ilmu yang mempunyai ukuran kepastian gitu ya. Nah, hukum dipengaruhi oleh sebab itu dalam konteks positivisme ini muncullah apa yang dimaksud dengan teori hukum murni. Nah, dalam teori hukum murni itu, hukum itu sifatnya logis, konsisten, dan tertutup. Kemudian, hukum adalah perintah penguasa yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Maka orang sering menganggap bahwa hukum itu sama dengan undang-undang.
Kemudian tidak ada hukum di luar undang-undang. Ya kalau melihat hukum, ya lihatlah undang-undang. Kemudian pusat pertumbuhan hukum ada dalam peraturan perundang-undangan. Ya. Kemudian tujuan akhir hukum adalah kepastian hukum. Nah, positivistik kan pasti. Ukurannya itu pasti. Nah, melahirkan tradisi hukum kontinental dan kemudian melahirkan pula pengertian hukum dalam perspektif normatif yuridis. Ini pengertian hukum yang positivistik. Kemudian saudara-saudara, pengertian hukum selanjutnya tidak lain adalah dalam konteks aliran realisme, hukum yang senyatanya. Nah, aliran ini dipengaruhi oleh mazhab hukum historis, utilitarianisme, kemudian sosiologika jurisprudens. Dulu ketika HTN sering sudah saya katakan, sudah saya sampaikan. Nah, setiap bangsa, mengapa muncul teori-teori itu? Teori itu didasari pada pemahaman bahwa setiap bangsa itu dianggap memiliki volges atau jiwa masing-masing, jiwa bangsa sendiri-sendiri yang nampak dalam tradisi atau budaya yang disantuni oleh mereka. Nah, budaya dan tradisi volges ini berkembang menjadi semacam living law, hukum yang hidup. Oleh sebab itu, hukum tidak dibentuk oleh penguasa, melainkan tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Nah, hukum tidak diketemukan dalam pasal-pasal undang-undang, melainkan justru dalam kasus-kasus konkret. Ada persoalan di masyarakat, dan di situ ada dimensi hukumnya, gitu ya. Nah, hakim itu bertindak sebagai penemu hukum. Dari kasus-kasus konkret itulah kemudian hakim menstrukturkan, mensistematikakan, mengabstraksikan menjadi sebuah hukum. Dan oleh sebab itulah hakim sering bertindak sebagai penemu hukum atau sering disebut case law system. Nah, oleh sebab itu, kemudian dalam konteks semacam ini melahirkanlah tradisi Anglo-Saxon. Anda sudah tahu semua tentu. Ini hanya sekedar mengulang kok saudara-saudara, untuk menjernihkan kembali pemahaman-pemahaman kita gitu ya. Nah, akhirnya melahirkan hukum dalam pengertian sosiologis empiris atau sosiolegal. Nah, inilah dua perspektif hukum yang terus ada sepanjang kita mempelajari fenomena hukum. Dan dalam konteks perancangan peraturan perundang-undangan, dua hal ini yang harus dikuasai oleh seorang perancang. Hukum dalam arti normatif yuridis dan hukum dalam arti realisme, sosiologis empiris. Ini dua-duanya harus dipahami, dua-duanya harus dikuasai. Yang normatif yuridis berdasarkan undang-undang, peraturan perundang-undangan gitu kan. Yang sosiolegal itu kebutuhan hukum masyarakat. Nah, perancangan peraturan perundang-undangan itu ada dua ini yang harus dilakukan. Ya, harus dilakukan supaya apa? Supaya saling melengkapi. Mengapa demikian? Nah, kita akan coba lihat sekarang lanjutannya. Nah, saudara-saudara, tadi sudah saya kemukakan bahwa ada hukum dalam perspektif normatif yuridis karena pengaruh positivisme. Cirinya kayak apa? Kira-kira sama. Yang pertama, ya,
memunculkan tradisi kontinental. Jadi tradisi kontinental itu tidak lain adalah suatu tradisi dalam suatu negara membangun sistem hukumnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Itu tradisi kontinental itu seperti itu. Nah, dipengaruhi oleh positivisme hukum yang memunculkan teori hukum murni, sama sebetulnya. Hukum itu adalah perintah penguasa yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Kemudian tidak ada hukum di luar undang-undang dan sifatnya logis, konsisten, dan tertutup. Kemudian pusat perkembangan hukum ada di undang-undang. Nah, hakim itu hanya corong undang-undang. Jadi undang-undang itu menjadi sentral bagi perkembangan hukum di tradisi kontinental yang mempergunakan perspektif normatif yuridis. Nah, sementara hukum dalam perspektif sosiologis empiris itu tidak lain adalah memunculkan tradisi Anglo-Saxon. Nah, dalam tradisi Anglo-Saxon, hukum itu dipengaruhi oleh mazhab hukum historis Savigny, sama tadi yang saya kemukakan. Masyarakat memiliki volkes, jiwa bangsa sendiri-sendiri yang disantuni melalui tadi saya katakan adalah budaya-budaya yang ada dalam masyarakat. Kemudian hukum itu tidak dibuat tapi tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat. Pusat pertumbuhan hukum bukan di undang-undang atau keputusan hakim, ya kan? Kemudian hukum ditemukan dalam kasus-kasus konkret. Hakimlah yang menemukan. Nah, kalau saudara-saudara perbandingkan antara normatif yuridis tradisi kontinental dan sosiologis empiris tradisi Anglo-Saxon, maka saudara-saudara bisa melihat, ya kan, peraturan perundang-undangan itu lebih punya peran di mana? Nah, yang memiliki peran tinggi peraturan perundang-undangan itu di kontinental. Dan oleh sebab itulah saudara-saudara, teori-teori hukum di tradisi kontinental, tradisi hukum tertulis, itu diketemukan di peraturan perundang-undangan. Hakim hanya corong undang-undang. Apa yang sudah ada, teori yang sudah disediakan di dalam peraturan perundang-undangan. Maka dalam perspektif normatif yuridis, karena teorinya dimunculkan melalui peraturan perundang-undangan, disebutlah menjadi legis prudens. Ya, saya ulangi. Legis prudens itu tidak lain adalah teori hukum yang diketemukan dalam rumusan peraturan perundang-undangan. Itu ya. Nah, sementara yang sosiologis empiris, karena hukum itu diketemukan dalam kasus-kasus konkret, yang kemudian distrukturkan, diabstraksikan oleh hakim, maka muncullah apa yang disebut dengan jurisprudens. Nah, jurisprudens itulah teori hukum yang diketemukan oleh hakim. Maka sering kalau di Indonesia disebut sebagai jurisprudensi. Nah, pertanyaannya adalah, dalam konteks semacam ini, ya kan, teori hukum yang lebih menonjol di negara-negara yang mempergunakan tradisi kontinental itu legis prudens atau jurisprudens, ya kan? Pasti legis prudens, ya kan? Teorinya sudah disediakan di dalam produk peraturan perundang-undangan, rumusan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kalau saya boleh berpendapat, silahkan saudara-saudara tidak sepakat dengan pendapat saya,
Di Indonesia yang sangat kontinental, kalau kita melihat kan banyak ribuan undang-undang dibuat di Indonesia, sehingga kemudian muncul keinginan mempersatukan berbagai macam peraturan perundang-undangan karena terlalu gemuk peraturan perundang-undangan dengan menyebut omnibus law, menggabungkan beberapa peraturan perundang-undangan. Jadi omnibus itu artinya satu kendaraan yang isinya itu berbagai macam gitu ya. Jadi undang-undang yang isinya berbagai macam peraturan perundang-undangan disatukan menjadi satu gitu. Maka yang namanya jurisprudens itu jarang dipergunakan sebagai referensi untuk apa teori hukum. Ya kan? Teori hukum jurisprudensi di Indonesia itu jarang dipergunakan sebagai referensi. Bahkan kalau saya boleh menyatakan, jurisprudensi Mahkamah Agung itu bukan jurisprudensi, tapi kumpulan putusan Mahkamah Agung. Mengapa? Karena jarang dipergunakan sebagai sebuah teori. Ambil contoh, Anda semua sudah mengambil mata kuliah, mungkin sedang mengambil mata kuliah PLKH Peradilan Pidana. Ya, kalau saudara-saudara menjadi hakim pas peradilan semu, ya kan, ketika memutuskan perkara, basic keputusan hakim itu ada pada peraturan perundang-undangan. Oke, jadi hakim jarang memutuskan sebuah kasus vonis melalui kajian terhadap jurisprudensi putusan hakim yang sudah ada terlebih dahulu. Mengapa? Karena memang hakim di Indonesia itu sifatnya autonom, bukan heteronom, dan modelnya tidak preseden. Kalau di Anglo-Saxon kan enggak, ya kan? Putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah lama itu bisa dipakai sebagai referensi hakim untuk memutuskan sebuah perkara. Di Indonesia nggak bisa. Apa kata undang-undang, disitulah hakim kemudian memutus. Nah, ini saudara-saudara perbedaannya. Dan dengan demikian saudara-saudara, berbahagialah saudara-saudara mengambil mata kuliah perancangan peraturan perundang-undangan. Mengapa berbahagia? Karena dengan mengambil mata kuliah ini, saudara-saudara berkesempatan menjadi orang-orang penemu hukum, penemu legispruden, teori hukum yang diketemukan melalui peraturan perundang-undangan. Maka jurisprudensi Mahkamah Agung itu jarang menjadi jurisprudensi teori hukum, jarang. Justru putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu sering menjadi jurisprudens. Maka putusan Mahkamah Konstitusi itu sering disebut sebagai constitutional jurisprudence. Justru Mahkamah Konstitusi yang konsisten dengan apa yang dia putuskan dan itu menjadi semacam teori. Dan itu kan tertulis. Nah, dalam peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan perubahan-perubahan norma oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Gitu ya, saudara-saudara. Nah, selanjutnya dari kedua tradisi tersebut, kontinental, Anglo-Saxon, normatif yuridis, sosiologis empiris, maka kita bisa melihat kelemahan dan kelebihan dari kedua tradisi hukum tersebut.
kelemahan kontinental itu tidak lain adalah, kelebihan kontinental menjamin kepastian hukum. Karena tertulis dalam sebuah kitab, yang melanggar apa yang sudah tertulis, putusannya jelas, ya kan? Tidak perlu ada pencarian gejala-gejala yang sama, ya kan? Gejala-gejala peristiwa hukum yang sama dicari begitu. Oh, yang sama dulu seperti ini, sekarang juga bisa seperti ini, sama ini. Tidak bisa, cukup lihat peraturan perundang-undangannya sudah menjamin kepastian hukum. Yang kedua, sistematikanya jelas, ya kan? Saudara-saudara bisa melihat ini undang-undang, ini PP, ini melanggar perda dan seterusnya. Mudah diketemukan, ya kan? Nah, namun kelemahannya, saudara-saudara, kontinental tertulis, positivistik, normatif yuridis, tidak fleksibel. Artinya tidak pernah mampu mengikuti perubahan dan perkembangan masyarakat. Yang kedua, tidak pernah lengkap. Artinya tidak mampu merangkum, menampung gejala keadilan substantif yang berdimensi luas. Yang namanya keadilan substantif itu kan sangat luas dan sifatnya relatif. Begitu dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan, digeneralisasikan, disimplifikasikan, akhirnya apa? Keadilan kadang-kadang tidak mampu dirangkum dalam sebuah ketentuan yang tertulis. Nah, sedang yang Anglo-Saxon kelebihannya fleksibel karena mengikuti perkembangan masyarakat. Yang kedua, lengkap karena mampu menjawab persoalan keadilan berdasarkan kasus konkret yang sudah ada. Jadi ada kasus konkret, yaitu jadi keadilannya didasarkan pada kasus per kasus. Beda dengan yang kontinental, yang normatif yuridis, keadilannya digeneralisasikan. Padahal keadilan itu nggak bisa digeneralisasikan. Pasti ada kasus per kasus. Nah, kelemahannya yang pertama itu kurang menjamin kepastian hukum. Ya karena kasus per kasus. Ya kan? Kemudian yang kedua, sistematikanya tidak jelas. Ini melanggar apa sih? Kadang-kadang justru ada analogi. Sebuah peristiwa bisa dianalogikan dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Jadi nggak jelas. Kemudian sulit diketemukan karena harus mencari rumusan-rumusan teori yang sudah lama terangkum dalam sebuah jurisprudence. Nah, dari kedua kelemahan dan kelebihan masing-masing ini, maka teman-teman semua bisa melihat ternyata kelebihan kontinental itu justru kelemahan Anglo-Saxon. Sementara kelemahan kontinental, kelebihan Anglo-Saxon. Akhirnya apa? Akhirnya kedua tradisi ini bisa dipergunakan dalam konteks pertama, ketika ingin merancang peraturan perundang-undangan. Nanti kita akan melihat prinsip dasar perancangan peraturan perundang-undangan. Itu apa aja prinsip dasarnya. Kita bisa melihat dalam perspektif normatif yuridis sekaligus kebutuhan hukum masyarakat. Dalam perancangan peraturan perundang-undangan itu kita juga harus melihat kebutuhan masyarakat tentang hukum itu apa. Tidak hanya sebatas pada melihat peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Yang kedua, dipergunakan untuk ketika penerapan hukum. Melalui apa? Melalui peristiwa-peristiwa hukum yang kemudian sampai masuk ke dalam ranah peradilan. Hakim itu tidak hanya sekedar melihat ketentuan peraturan perundang-undangan,
kan? Hakim diperkenankan untuk melakukan penemuan hukum manakala peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan, dakwaan atau apa, tidak menunjukkan rasa keadilan. Oleh sebab itu, ada semacam asas hakim tidak diperkenankan untuk menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas. Nah, ini kan Anglo Saxon, saudara-saudara. Nah, ini yang harus saudara perhatikan. Selanjutnya, ya, ini agak lama. Ya, saya akan kembali menerangkan juga kritik aliran postmodernisme hukum terhadap aliran positivisme dan realisme. Ya kan? Ini saya jelaskan sangat penting ketika saudara-saudara mulai melakukan perancangan peraturan perundang-undangan. Saudara-saudara harus mengkritik ketika merumuskan suatu peraturan perundang-undangan, saudara-saudara harus mencoba melakukan falsifikasi, bukan verifikasi aja, falsifikasi, menyalahkan norma hukum yang sudah ada. Ini salah ini, harusnya seperti ini. Kebutuhan hukum masyarakat itu seperti ini realismenya. Ternyata diatur oleh peraturan perundang-undangan semacam ini. Ini tidak benar. Nah, pendekatan postmodernisme ini juga penting dilakukan oleh para perancang peraturan perundang-undangan. Nah, kita akan coba lihat bagaimana kritik aliran postmodernisme hukum ini. Sebelum sampai ke sana, postmodernisme hukum itu sebetulnya merupakan satu aliran filsafat yang menentang modernisme. Modernisme itu ditandai dengan adanya kemapanan terhadap suatu teori. Nah, postmodernisme itu tidak menginginkan ada kemapanan, maka itu dikritik. Tapi sayang, postmodernisme itu, saudara-saudara, dia bisa mengkritik, tetapi dia tidak mampu menstrukturkan sebuah teori baru hasil kritikannya. Terima bongkar, tidak terima pasang dia. Tapi nggak apa-apa, bisa dipergunakan sebagai sebuah cara untuk mengoreksi peraturan perundang-undangan yang lama atau mengoreksi sebuah realisme hukum yang ada untuk mencoba distrukturkan menjadi sesuatu rumusan yang baru. Bagaimana itu? Kita lihat. Nah, teori hukum modern yang disebut dengan normatif yuridis, positivistik, dan realisme hukum itu adalah teori hukum modern. Oleh postmodernisme sering dipandang sebagai tradisional legal theory. Nah, positivisme hukum itu oleh postmodernisme itu dikritik antara lain satu, hukum dipandang hanya dimaknai sebagai serangkaian norma yang kaku dan dipergunakan untuk mengatur kehidupan manusia. Ini yang positivisme. Yang kedua, keberadaan hukum sangat dipengaruhi oleh kehendak penguasa. Hukum adalah perintah penguasa yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Maka keberadaan hukum itu sangat tergantung dari keinginan sang penguasa. Bagaimana dengan masyarakat? Nah, ini belum dilihat. Hukum dianggap sebagai sistem yang logis, konsisten, tetap, dan tertutup. Ya kan? Padahal logika itu kadang-kala dipengaruhi dengan persoalan-persoalan
yang berkembang di dalam masyarakat. Dengan konsistensi itu kadang-kala mengalami pasang surut. Karena apa? Karena dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Tertutup, hukum itu adalah sebuah konstruksi sosial yang hidupnya dinamis. Kalau hanya tertutup, maka dia tidak akan mampu untuk responsif terhadap perkembangan masyarakat. Dan hukum secara tegas dipisahkan dari moral. Hanya berkaitan dengan keadilan, bukan menyangkut baik maupun buruk. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, positivisme menurut aliran postmodernisme itu hanya memunculkan formalisme, ya, yang artinya hukum itu adalah tatanan norma yang bertingkat-tingkat, ya kan? Hukum kan hierarkis kan? Peraturan perundang-undangan tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Nah, ini cara pandang hukum mempergunakan nalar matematis. Padahal hukum itu nalarnya sosiologis. Nah, ini positivisme hukum. Dikritik hanya memunculkan formalisme. Sementara yang realisme hukum bertolak bukan dari pasal-pasal, melainkan dari realitas yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, realitas masyarakat adalah yang bersifat mayoritas. Ya kan? Coba kalau Anda mengatakan kepentingan umum, itu kepentingannya siapa? Kepentingannya yang besar atau kepentingannya yang kecil? Oh, kepentingannya yang kecil, Pak, yang besar, Pak. Nah, jadi realitas masyarakat adalah bersifat mayoritas. Isi hukum itu dinamis. Sangat tergantung dari apa yang terjadi di dalam konteks mayoritas itu. Nah, akhirnya, saudara-saudara, realisme hukum itu juga dikritik oleh postmodernisme, yakni hanya memunculkan objektivitas, mengesampingkan relativitas. Coba, benar, kata benar, kebenaran, itu relatif atau objektif? Wong kita aja di dalam konteks perdebatan hukum, saya melihat kalau saudara-saudara mau melakukan tafsir teks, maka itu sangat objektif kok. Jadi sangat objektif. Tafsir teks itu sangat objektif. Tergantung tabula rasa. Maka perdebatan hukum itu nggak akan selesai. Karena pendekatannya selalu relatif, subjektif. Ya, jadi realisme hukum itu hanya memunculkan objektivisme, mengesampingkan relativitas. Semua menurut postmodernisme itu relatif. Nggak ada kebenaran mutlak, kebenaran objektif. Kecuali kebenaran Sang Maha Kuasa. Ya, nah, hukum dimaknai sebagai hasil pembenaran gejala sosial masyarakat mayoritas. Jadi apa yang mayoritas itu dianggap benar. Pembentukan hukum peraturan perundang-undangan misalnya, terjadi perdebatan, dia ambil voting, yang dianggap benar kan yang banyak. Nah, kebenaran hukum tak lagi dilihat dari esensinya, yakni keadilan bagi semua,
tapi hanya menjadi alat mayoritas menghegemoni minoritas. Ya kan? Anda bisa melihat perancangan peraturan perundang-undangan ketika sudah masuk dalam proses persetujuan, maka di situ kalau deadlock akan memunculkan voting. Voting ya besar-besaran suara. Nah ini saudara-saudara yang terjadi. Nah dengan demikian positivisme hukum dan realisme hukum itu semua ditentang oleh postmodernisme. Inilah realitas hukum yang ada di kita pelajari. Tapi tidak apa-apa. Ini merupakan sebuah dinamika hukum yang justru mengakibatkan hukum selalu hidup dan selalu bertumbuh. Dan oleh sebab itulah saudara-saudara, saudara-saudara yang sedang mempelajari perancangan peraturan perundang-undangan juga mempelajari, belajar untuk menumbuh kembangkan hukum-hukum yang dalam konteks tertulis. Selanjutnya, itu tadi perdebatan kedua hal tersebut, positivisme dan realisme hukum, dikritik habis. Namun, nah, oleh sebab itu saudara-saudara, menurut postmodernisme hukum, hukum itu tidak mampu menjawab tantangan kebutuhan hukum dalam menghadapi tuntutan kaum minoritas, menguatnya pluralisme, hak asasi manusia, anti diskriminasi, dan kebebasan. Jadi tak mampu menjawab tantangan itu hukum. Mengapa? Karena masing-masing pandangan, baik positivisme hukum dan realisme hukum, itu memiliki kekuatan dominan. Ada kekuatan dominan dari kedua aliran ini. Apa itu? Positivisme hukum itu memunculkan kelompok penguasa pembentuk hukum. Jadi yang dominan menentukan hukum itu penguasa. Gitu? Sementara realisme hukum itu memunculkan kelompok mayoritas yang mewakili makna kata sosial. Nah ini, akhirnya saudara-saudara, postmodernisme hukum itu menyatakan hukum itu tak bebas nilai dan tidak netral. Itu yang harus kita perhatikan. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, karena kondisinya semacam itu, maka seorang perancang peraturan perundang-undangan harus mampu menjawab tantangan kekuatan dominan semacam ini. Dan ini harus terus dilakukan. Dan memang sulit ya untuk menekan kekuatan dominan itu. Karena apa? Karena pembentuk hukum kan juga didasarkan kepada tingkat legitimasi. Kalau di Indonesia undang-undang itu dibentuk atas persetujuan bersama Presiden dan DPR. Nah, Presiden dan DPR ini kan juga memiliki legitimasi melalui proses politik lewat pemilihan umum kan begitu. Nah inilah saudara-saudara. Selanjutnya, beda perundang-undangan dan undang-undang sekarang. Nah, tadi kita bicara tentang hukum, sekarang beda perundang-undangan dan undang-undang.
ada dua, undang-undang dalam arti material itu tidak lain adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Inilah yang sering disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Jadi kalau ada pertanyaan, jelaskan perbedaan perundang-undangan dan undang-undang. Jangan menyatakan bahwa perundang-undangan itu adalah keseluruhan peraturan. Tapi yang apa? Keseluruhan peraturan yang mengikat umum. Keseluruhan peraturan yang bagaimana? Yang tersebar di masyarakat, hidup bersama-sama dengan masyarakat. Nah, bukan, tapi setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berisi aturan tingkah laku, yang bersifat atau mengikat secara umum. Itulah yang disebut peraturan perundang-undangan. Tapi perlu diingat juga ada suatu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tapi tidak berlaku dan bersifat umum. Apa itu? Keputusan tata usaha negara. Sifatnya konkret, individual, final. Ya kan? Itu bukan peraturan perundang-undangan. Itu namanya KTUN. Konkret, individual, final. Konkret itu menyangkut apa? Artinya, kalau konkret itu tidak lain adalah mengatur satu objek hukum tertentu. Konkret. Mengatur satu objek hukum tertentu. Itu konkret. Individual ditujukan pada satu subjek hukum tertentu. Final menimbulkan satu akibat hukum tertentu. Beda loh dengan yang bersifat mengikat umum. Ya, gitu ya, saudara. Nah, sementara juga ada undang-undang dalam arti formil. Nah, undang-undang dalam arti formil, saudara-saudara, itu tidak lain adalah keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum. Inilah yang disebut dengan undang-undang. Nah, itu. Ini ya bedanya ya. Peraturan perundang-undangan itu undang-undang dalam arti material. Undang-undang itu adalah undang-undang dalam arti formil. Ya. Nah, teknik perundang-undangan itu tidak lain adalah tata cara merancang keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Termasuk di dalamnya adalah undang-undang. Jadi bukan teknik merumuskan sebuah keputusan tertulis yang sifatnya konkret, individual, final. Itu urusannya KTUN. Ya. Nah, tolong Anda nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya sampai dari sini saja Pak saya bertanya gitu ya. Selanjutnya saudara-saudara. Oh, ternyata sudah selesai perkuliahan kita untuk kali ini. Ya, saudara-saudara, kuliah yang akan datang nanti akan kita coba lebih panjang lagi perkuliahan kita. Kalau tidak salah nanti saya diingatkan ya di WA grup saya diingatkan kuliah yang akan datang itu nanti kita akan bahas tentang prinsip-prinsip dasar perancangan peraturan perundang-undangan. Gitu ya. Nanti
Kalau saya lupa nanti akan saya WA saudara-saudara. Nah, sekarang apa tugas saudara-saudara? Tugas saudara-saudara yang pertama, mencatat pertanyaan dan menjawab. Ya, menjawab soal-soal yang saya sampaikan ini. Yang pertama, jelaskan ciri-ciri, ya kan, hukum dalam perspektif positivisme. Saya ulangi ya, jelaskan ciri-ciri hukum dalam perspektif positivisme. Yang kedua, jelaskan ciri-ciri hukum dalam perspektif realisme hukum. Yang ketiga, jelaskan kelebihan dan kelemahan hukum dalam perspektif positivisme dan realisme hukum. Yang ketiga ya. Yang keempat, jelaskan kritik postmodernisme hukum terhadap positivisme hukum dan realisme hukum. Pas 5, jelaskan perbedaan peraturan perundang-undangan dan undang-undang. Gitu ya. Nah, jawab pertanyaan itu. Kemudian segera sampaikan, kirim dalam situs kuliah ini. Sudah bisa kan saudara-saudara nanti untuk mengirim tugas ini? Ya, tolong segera dikirim, ya kan? Karena kalau nanti ada yang tidak mengirim, itu dianggap tidak masuk kuliah. Gitu ya. Resensinya ini nanti ngirim, gitu. Nanti akan saya cek, ya kan? Gitu. Baiklah saudara-saudara. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada kuliah yang akan datang. Tetap jaga kesehatan, ya kan? Tetap semangat, ya. Jangan lupa selalu olahraga. Gitu ya, saudara-saudara. Sampai jumpa.